Oke, coba bayangkan ini deh. Setiap pagi, ada seorang raja keluar dari istananya, jalan ke tepi danau, tangannya itu genggam segumpal emas padat, murni, sebesar kepalan tangan. Terus, tanpa pikir panjang, dia lempar bongkahan emas itu ke air, udah gitu aja. Terus dia balik lagi ke istana. Ini bukan dongeng loh. Ini catatan beneran dari seorang penjelajah Arab, Abu Zaid tahun 916 Masehi. Dia lagi cerita betapa kayanya penguasa Zabak di Nusantara. Dan kisah yang kedengarannya kayak mitos itu baru puncaknya aja. Selamat datang. Hari ini kita akan menyelami jejak salah satu kekuatan maritim kuno paling hebat, sekaligus paling misterius dalam sejarah kita, bangsa Zabak. Sebuah nama yang disegani banget di catatan Arab dan Persia, tapi anehnya hampir hilang dari ingatan kita sendiri. Benar sekali. Jadi, misi kita kali ini adalah coba menyatukan semua petunjuk yang ada. Kita punya catatan penjelajah abad ke-9, ada laporan ekskavasi kapal kuno yang, bikin merinding, sampai temuan arkeologi terbaru di Jambi. Tujuannya satu, cari tahu siapa sih sebenarnya bangsa Zabak ini, dan gimana mungkin peradaban sekaya dan sekuat itu bisa kayak lenyap di telan zaman. Yuk, kita mulai dari yang paling kelihatan, hartanya. Oke, kita harus bahas lebih dalam soal raja yang melempar emas ini. Itu bukan cuma tindakan pamer kan? Pasti ada makna di baliknya. Tepat. Katanya, emas itu dibiarkan numpuk di dasar danau dan baru diangkat kalau rajanya wafat. Nanti dibagikan ke keluarga kerajaan, para panglima, semacam dana pensiun paling mewah sedunia, gitu. Hahaha, dana pensiun emas. Betul. Jadi ini bukan pamer, ini sebuah pernyataan politik. Bayangin pesan yang dikirim ke duta besar atau pedagang asing yang datang. Bagi kami, emas ini yang kalian kejar-kejar sampai ujung dunia, ya cuma kerikil. Kerikil yang bisa kami lempar ke danau tiap hari. Ini simbol kemakmuran absolut. Dan ini bukan cuma satu sumber yang bilang begitu kan? Bukan. Ada penulis lain, Ibn Roste, sekitar tahun 903 Masehi, nulis lebih gamblang lagi. Dia bilang, Maharaja Zabak itu raja terkaya di antara semua raja di India. Di India. Iya, Anda harus paham konteksnya. Waktu itu, India itu standar emas kemakmuran dunia. Jadi kalau ada pedagang Arab berani nulis, Zabak lebih kaya dari India, itu kayak hari ini ada yang bilang ada perusahaan lebih kaya dari Apple dan Aramco digabung. Pernyataan yang sangat berani, pasti ada dasarnya. Wow. Oke. Ini jelas bukan hiperbola. Ini persepsi dunia luar yang melihat Nusantara sebagai pusat kekayaan. Pertanyaan logisnya, dari mana semua uang itu datang? Apa yang mereka jual? Nah, mereka menjual komoditas paling dicari di pasar global saat itu. Para ahli geografi Arab kayak Ibnu Hordasbeh dan Mas'udi nyatetnya detail sekali. Dari wilayah Fansur, yang kita duga sekitar Barus di Sumatera Utara, mereka menghasilkan kapur barus kualitas terbaik dunia. Kapur barus? Betul. Nilainya di Timur Tengah waktu itu bisa ngalahin perak. Terus tentu saja, cengkih, pala, bunga pala dari Maluku. Kayu gaharu dan cendana yang wanginya jadi primadona di istana-istana Tiongkok dan Persia. Jadi mereka ini bukan cuma petani rempah, tapi lebih mirip OPEC-nya komoditas mewah di zaman itu ya. Mereka yang kontrol pasokan dan harga di pasar dunia. Analogi yang pas banget. Mereka pengendali pasar. Mereka nggak cuma kuasai sumber produksi di pulau-pulau yang disebut Kalah, Seribuza, dan Rami, tapi yang lebih penting mereka kuasai jalur pelayarannya. Ditambah lagi komoditas lain, gading dari pedalaman Sumatera, timah, dan tentu saja emas. Semua itu ngalir ke pelabuhan mereka. Oke, cerita dari para penjelajah Arab ini kan usianya 1000 tahun lebih. Terdengar fantastis. Pertanyaannya, ada nggak jejak fisiknya? Sesuatu yang bisa kita sentuh, yang membuktikan ini semua bukan omong kosong. Nah, disitulah bagian menariknya dimulai. Jawabannya ada di Jambi, terkubur di bawah tanah. Di situs kayak Olak Badar dan Sematang Pundung, di kawasan Muaro Jambi, arkeolog nemuin sebaran batu bata kuno yang luas banget, menandakan pemukiman besar. Tapi, harta karun yang sebenarnya justru berupa pecahan-pecahan kecil. Pecahan kecil? Maksudnya? Fragmen keramik. Ribuan kepingan mangkuk, piring, guci. Tapi ini bukan keramik lokal. Ini keramik dari era dinasti Song Selatan dan Yuan di Tiongkok, abad ke-13 sampai 14. Ada juga manik-manik kaca dari Persia. Bagi orang awam, ini mungkin kelihatannya kayak sampah piring pecah.
Tapi bagi arkeolog, setiap kepingan ini adalah satu kata dalam kalimat panjang yang hilang. Saya coba bayangin. Nemuin pecahan keramik Tiongkok di tengah kebun di Jambi itu mungkin kayak nemuin koin Romawi kuno di pekarangan rumah ya. Ini bukti kontak dengan dunia luar yang sangat jauh. Seberapa penting sih temuan ini? Ini bukti fisik yang nggak terbantahkan. Keramik-keramik ini barang impor super mewah pada masanya. Setara tas desainer atau jam tangan Swiss hari ini. Kehadirannya dalam jumlah masif nunjukin dua hal. Pertama, orang di sana makmur banget. Kedua, lokasi ini adalah pelabuhan internasional yang super sibuk. Kapal dari Tiongkok, India, Persia, semua berlabuh di sini. Dan lokasi ini di Kumpe, posisinya strategis banget ya, antara kompleks percandian Muaro Jambi dan sebuah tempat bernama Muara Sabak. Nama Muara Sabak ini kayaknya kunci kan? Kunci utamanya, banyak ahli sekarang sangat yakin bahwa Muara Sabak inilah Zabak yang disebut di naskah-naskah Arab itu. Namanya bahkan mirip, Sabak, Zabak. Jadi sekarang kita punya 3 lapis bukti, catatan kuno, bukti fisik barang impor mewah, dan kecocokan nama lokasi. Kepingan teka-tekinya mulai nyambung. Kekayaan sebesar itu tentu bikin iri. Logikanya, mereka pasti butuh kekuatan militer yang tangguh banget buat melindunginya. Dan disinilah kisah Zabak beralih dari sekedar kaya raya, menjadi benar-benar menakutkan. Kita balik lagi ke catatan Abu Zaid Hasan tahun 916 Masehi. Di catatan yang sama soal raja melempar emas, dia cerita sebuah peristiwa yang skalanya sulit kita bayangkan bahkan untuk standar modern. Dia nulis, Zabak pernah menyerbu kerajaan Khmer di Kamboja. Menyerbu? Dengan kekuatan seperti apa? Menurut catatannya, 1.000 kapal berukuran sedang. Tunggu, 1.000? 1.000 kapal, coba kita berhenti sejenak di angka itu. Hari ini aja ngerahin 1.000 kapal itu operasi militer raksasa. Angkatan laut paling modern pun bakal mikir 2 kali. Ini kita bicara abad ke-10. Kapasitas industri buat bangun 1.000 kapal, logistik buat puluhan ribu prajurit, navigasinya itu luar biasa gila. Saya coba bayangin jadi prajurit Khmer waktu itu. Suatu pagi lihat ke cakrawala, dan yang kelihatan bukan puluhan atau ratusan, tapi 1.000 layar kapal. Pasti rasanya kayak kiamat sudah datang. Dan apa hasilnya invasi itu? Kemenangan total. Catatannya bahkan nyebutin detail yang mengerikan. Kepala Raja Khmer yang kalah, dipenggal, diawetkan, terus dibawa balik ke Zabag, dipersembahkan ke Raja Zabag di atas piring emas. Ini bukan cuma perang, ini pesan ke seluruh kerajaan di Asia Tenggara. Jangan pernah main-main dengan Zabag. Kekuatan angkatan laut ini kedengarannya abstrak, tapi ternyata ada bukti fisiknya juga. Ada. Dan ini penemuan yang relatif baru dan menggemparkan. Di Desa Lambur, nggak jauh dari Muara Sabak, tim arkeologi nemuin sesuatu yang mereka sebut galangan kapal kuno Zabak. Di sana, terkubur di lumpur tepi sungai, mereka nggak cuma nemuin satu bangkai kapal, tapi banyak banget rangka kapal kuno. Ini bukan kuburan kapal, ini pabriknya. Sebuah galangan kapal. Jadi mereka menemukan pusat produksinya. Wow, apa yang bisa kita pelajari dari teknologi pembuatan kapal mereka? Apa mereka niru teknologi dari Tiongkok atau India? Nah, ini bagian yang paling bikin kita bangga. Jawabannya, tidak. Teknologi penyambungan papan kapalnya itu pakai teknik simpul ikat yang sangat unik, namanya silampit simpe. Setelah diteliti, teknik ini ternyata warisan langsung dari tradisi Neolitikum ribuan tahun sebelumnya. Tunggu, jadi pas kita bayangin kemajuan teknologi itu pasti datang dari luar. Bukti ini justru membalikkan semuanya. Kekuatan maritim mereka lahir dari rahim Nusantara sendiri. Tepat. Mereka tidak meniru. Mereka berinovasi dari akarnya sendiri. Mereka ambil kearifan lokal yang sudah diwariskan turun-temurun, terus dikembangkan untuk bangun armada canggih dalam skala industri. Ini bukti paling kuat bahwa mereka bangsa bahari sejati. Bukan karena nyontek orang lain, tapi karena itu ada dalam DNA mereka. Luar biasa. Kalau teknologinya sehebat itu dan skalanya masif, seberapa jauh jangkauan pengaruh mereka? Cuma di sekitar Selat Malaka dan Kamboja atau lebih jauh lagi? Jauh lebih luas. Ada bukti lain yang menarik banget ditemukan di Filipina, sebuah lempengan tembaga berprasasti. Namanya Prasasti Keping Tembaga Laguna, tahunnya sekitar 900 Masehi. Isinya itu surat keterangan bebas utang, dan di dalamnya disebut nama sebuah kekuasaan besar, Medang. Medang. Ini nunjukin jaringan pengaruh mereka udah sampai ke Filipina. Artinya, mereka bukan cuma pemain regional di Selat Malaka, tapi pemain dominan di seluruh Asia Tenggara Maritim.
Betul, dari Sumatera sampai Filipina, dari pesisir Vietnam sampai semenanjung Malaya, semua ada dalam jangkauan pengaruh mereka. Mereka adidaya pada masanya. Oke, kita udah lihat kekayaan yang tak terbayangkan, kekuatan militer yang dominan, dan teknologi yang berakar dari kearifan lokal. Ini bawa kita ke pertanyaan terbesar. Kalau mereka sehebat ini, siapa sebenarnya bangsa Zabak? Kenapa nama ini begitu menggema di catatan Arab, tapi hampir nggak kita kenal di buku sejarah kita sendiri? Disinilah kita jadi detektif sejarah, mencoba nyambungin semua petunjuk. Teori utama yang paling diterima para sejarawan sekarang adalah Zabak itu sebutan dari bangsa Arab dan Persia untuk kerajaan Sriwijaya. Apa aja petunjuk yang mengarah ke situ? Ada 3 petunjuk utama yang kuat banget. Pertama, lini masa. Puncak kejayaan Sriwijaya itu kan antara abad ke-7 sampai ke-13. Ini periode yang sama persis dengan munculnya berita-berita tentang Zabak di dunia Arab. Klop. Oke, waktunya pas. Kedua, lokasi geografis. Pusat Sriwijaya diyakini kuat ada di Sumatera dengan Jambi dan Palembang sebagai pusatnya. Ini juga klop dengan lokasi temuan arkeologis di Muara Sabak. Dan yang ketiga pasti deskripsinya. Tepat sekali. Deskripsi Zabak sebagai kemaharajaan maritim yang kaya raya, menguasai banyak pulau, dan mengontrol Selat Malaka, itu 100% identik dengan Sriwijaya. Bahkan nama lain yang disebut orang Arab, Sribuza, kedengarannya mirip banget sama Sriwijaya kan? Jadi Zabak, Sribuza, dan Sanfozi yang disebut catatan Tiongkok, kemungkinan besar merujuk ke entitas politik yang sama, Sriwijaya. Oh, jadi ini kayak orang nyebut Jerman sebagai Germany atau Deutschland. Namanya beda dari sudut pandang yang beda, tapi negaranya sama. Zabak itu nama panggung atau merek dagangnya Sriwijaya di dunia internasional saat itu. Benar sekali. Bagi pedagang di Baghdad atau Kairo, mereka nggak terlalu peduli nama rajanya siapa, dinastinya apa. Yang mereka tahu, rempah-rempah terbaik, kapur barus, dan emas datang dari sebuah negeri adidaya di Tenggara yang mereka kenal dengan nama Zabag. Tapi sejarah kan nggak pernah sesederhana itu. Tadi kita sempat nyinggung nama Medang yang muncul di prasasti Filipina. Pada periode yang sama, ada kekuatan besar lain di Nusantara kan? Kerajaan Medang atau Mataram kuno di Jawa. Gimana hubungan mereka? Satu cabang di Sriwijaya, satu lagi di Medang. Kadang mereka sekutu lewat pernikahan, tapi nggak jarang juga mereka perang buat rebutan hegemoni. Jadi serangan 1.000 kapal ke Khmer itu jangan-jangan bukan murni operasi Sriwijaya aja? Bisa jadi itu operasi militer Sriwijaya, tapi bisa juga itu operasi gabungan, sebuah manifestasi dari persaingan atau bahkan aliansi kekuatan antara Medang dan Sriwijaya untuk nunjukin dominasi mereka di panggung regional. Gambaran politiknya jauh lebih rumit. Tapi dari luar, dari kacamata orang Arab, semua kekuatan dari kepulauan ini ya satu entitas besar, Zabak. Kalau begitu, apa poin terpenting yang bisa kita ambil dari semua ini? Yang terpenting adalah menyadari bahwa Zabak ini memberi kita perspektif yang sangat berharga dari dunia luar. Catatan mereka nggak fokus ke nama-nama dinasti internal kayak Shailendra atau Sanjaya. Mereka melihat hasilnya, sebuah kekuatan dari Nusantara yang kaya raya, yang ngontrol komoditas yang dibutuhin seluruh dunia, dan punya angkatan laut yang disegani semua orang. Bagi dunia saat itu ya, Nusantara adalah Zabak. Jadi, kalau kita rangkum pembahasan kita, kehebatan Zabak ini berdiri di atas 3 pilar raksasa. Pertama, kekayaan legendaris. Kedua, penguasaan total atas sumber daya dan jalur perdagangan global, yang sekarang kita lihat bukti fisiknya. Dan pilar ketiga, kekuatan angkatan laut yang tak tertandingi, yang mampu mengerahkan ribuan kapal hasil inovasi teknologi mereka sendiri. Tim terbesar yang pernah lahir di Nusantara. Kisah ini bukan sekedar cerita masa lalu, tapi penting banget buat kita pahami sekarang. Ini bukti sahih bahwa warisan bahari Nusantara sudah mengakar ribuan tahun dalam peradaban kita. Betul. Jauh sebelum era kolonial datang, bangsa di kepulauan ini sudah jadi pemain utama di panggung global. Bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek yang menentukan arah sejarah dunia. Dan penemuan-penemuan arkeologis yang terus berlangsung di Jambi saat ini terus menulis ulang dan menegaskan kembali narasi besar itu. Setiap pecahan keramik yang diangkat, setiap papan kapal yang diselamatkan dari lumpur, itu adalah suara dari masa lalu yang berbisik ke kita, mengingatkan bahwa leluhur kita adalah para pelaut, pedagang, diplomat, dan inovator ulung. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran akhir yang cukup ironis.
Kisah kuno cerita tentang raja yang begitu makmur sampai bisa lempar emas ke danau setiap hari, simbol kekayaan tak terbatas. Tapi laporan-laporan modern dari situs arkeologi yang sama, kayak di Olak Badar, justru bicara tentang lubang-lubang galian ilegal yang ditinggalkan para pemburu harta karun. Sebuah ironi yang sangat menyedihkan. Bukti fisik dari kehebatan itu, yang jauh lebih berharga dari emas, terancam hilang. Dijarah untuk keuntungan sesaat, menghapus halaman sejarah kita sebelum sempat kita baca. Maka pertanyaan untuk Anda renungkan adalah ini. Saat kita dibuat takjub oleh kisah kekayaan masa lalu, bagaimana seharusnya kita menyikapi ancaman nyata hilangnya bukti fisik dari kehebatan itu karena penjarahan hari ini? Apa yang sebenarnya lebih berharga? Bongkahan emas legendaris sang raja yang mungkin tak akan pernah kita temukan, atau sepotong pecahan keramik dan sebilah papan kapal yang membisikkan kisah nyata tentang siapa leluhur kita sesungguhnya?